Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fakhrul Raihan dengan NIM 40121111113 dari kelas Hukum Kemaritiman 6D yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sintong Aryon Hutapea SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kemaritiman. Di sini saya akan membahas terkait hukum kemaritiman yang pada panduan tugas di pertemuan keempat atau keempat atau ketiga, maksud saya, maaf sekali lagi, ketiga panduan tugas hukum maritim, yaitu terkait dengan zona delimitasi hukum maritim. Oke. Yang pertama akan saya bahas terkait zona delimitasi hukum maritim dan juga 3 yurisdiksi dalam zona maritim. Yang pertama saya akan membahas terkait zona maritim terlebih dahulu yang pada UNCLOS 1982 maksud saya, dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau United Nations on the Law of the Sea 1982 terdapat 8 pembagian zona maritim. Yang pertama itu ada perairan pedalaman atau archipelagic waters atau internal waters. Perairan pedalaman diatur adalah perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial. Perairan pedalaman secara umum terdiri dari teluk, muara, pelabuhan, dan perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus atau straight baselines. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas internal waters, sehingga tidak terdapat hak lintas damai atau innocent passage bagi kapal-kapal asing. Yang kedua, zona maritim menurut UNCLOS ada laut teritorial atau territorial sea. Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, serta meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi. Kemudian dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 terdapat 3 macam garis pangkal, yaitu garis pangkal normal atau normal baseline. Yang kedua, garis pangkal lurus atau straight baseline, dan yang terakhir, yang ketiga, ada garis pangkal lurus kepulauan atau archipelagic straight baseline. Kemudian di wilayah laut teritorial, kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai atau innocent passage untuk melintasi atau berlayar di atasnya. Hak lintas damai dilakukan dengan terus-menerus dan secepat mungkin, dan terdapat beberapa syarat yang diperlukan, yaitu yang pertama, kapal melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan. Dan yang kedua, kapal berlayar ke atau dari perairan pedalaman atau singgah ke pelabuhan. Lalu zona maritim yang ketiga ada zona tambahan atau contiguous zone. Zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Zona ini diukur sejauh 24 mil dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Dalam zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan atau fiskal, imigrasi, dan kesehatan pada laut teritorialnya, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut yang dilakukan di dalam laut teritorialnya. Lalu zona maritim yang keempat ada landas kontinen atau continental shelf. Dalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa aturan mengenai landas kontinen. Antara lain, yang pertama, jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut. Yang kedua, kelanjutan alamiah atau natural prolongation wilayah daratan di bawah laut hingga tepian di luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut. Yang
diukur dari garis dasar laut teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi. Lalu yang terakhir, tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter isobed. Lalu aturan selengkapnya mengenai landas kontinen ini ada pada pasal 76 sampai dengan pasal 85 UNCLOS 1982. Lalu kemudian zona yang kelima ada yang namanya zona ekonomi eksklusif. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan Z. Bukan Z GKT48 ya. Jadi zona ekonomi eksklusif atau exclusive economic zone. Exclusive economic zone atau zona ekonomi eksklusif ini merupakan zona maritim yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial sejauh 200 mil laut yang bernilai ekonomis tunduk pada pengaturan khusus. Dalam pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982 terhadap Z berlaku hak berdaulat dan yurisdiksi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati. Lalu yang kedua, yurisdiksi untuk membuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Lalu kedaulatan dan hak berdaulat memiliki pengertian berbeda. Kedaulatan itu manifestasi tertinggi dari kepemilikan dan kekuasaan atas wilayah atau teritorial. Sedangkan hak berdaulat itu adalah hak-hak eksklusif yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber-sumber daya alam dalam batas tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam, di dalam zona maritim yaitu ada yang namanya laut lepas atau dalam bahasa Inggrisnya itu high seas. UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas atau laut bebas. Namun hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai zona maritim tersebut diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam Z, laut teritorial atau perairan pedalaman dari suatu negara atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Di zona laut lepas, semua negara dapat melaksanakan kebebasan, yakni kebebasan berlayar, terbang, pemasangan pipa kabel, pembangunan instalasi dan pulau buatan, bahkan riset ilmiah kelautan. Di laut lepas juga berlaku prinsip universal jurisdiction, yaitu prinsip hukum yang mengizinkan dan mengharuskan suatu negara untuk memproses tindakan kejahatan, terlepas dari lokasi kejahatan terjadi, kebangsaan pelaku ataupun korban. Penerapan universal jurisdiction ini diterapkan pada pasal 100 UNCLOS 1982 yang berbunyi all states shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any state. Yang berarti setiap negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menumpas tindak kejahatan perompakan di laut lepas maupun di luar jurisdiksi suatu negara. Kemudian tidak ada satupun negara dapat menundukkan kegiatan di laut lepas di bawah kedaulatan negara tersebut, serta setiap negara berhak melayarkan kapal di laut lepas dengan mengibarkan bendera kapalnya. Kemudian yang ketujuh itu ada dasar laut samudra atau kawasan yang bahasa Inggrisnya atau seabed or the area. Di dalam preamble UNCLOS 1982, pengertian dasar laut samudra atau kawasan adalah area dasar laut terdiri dari atas dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Pada kawasan ini berlaku prinsip common heritage of mankind, yakni warisan bersama umat manusia. Artinya, setiap negara bebas melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah ini dan memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut dari kerusakan. Dasar laut samudra ini
dapat kita pahami lebih lanjut di dalam pasal 133 hingga pasal 191 UNCLOS 1982. Lalu zona maritim yang terakhir, maksud saya ya, yang terakhir itu ada yang ke-8 yang bernama Selat Internasional atau International Strait. Selat internasional merupakan sebuah jalur laut yang dibatasi pantai yang berseberangan, menghubungkan dua pantai, maksud saya menghubungkan dua bagian dari laut lepas, dan digunakan untuk navigasi internasional. Yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran internasional ini adalah negara yang berbatasan dengan selat tersebut. Misalkan di dalam selat internasional ini ada negara Indonesia dan Malaysia. Jadi yang bertanggung jawab atas pelayaran internasional di dalam selat tersebut yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Lalu selat internasional ini juga dapat kita artikan sebagai wilayah yang menjadi tempat perlintasan dengan ukuran area tidak melebihi luas dari 2 kali lebar laut teritorial negara pantai. Selain itu, selat internasional memisahkan 2 daratan, menghubungkan laut lepas negara dengan laut lepas negara lain, atau menghubungkan zona ekonomi eksklusif dengan zona ekonomi eksklusif lain atau yang biasa kita sebut dengan Z, serta menghubungkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan yang digunakan untuk pelayaran internasional. Lalu pembahasan yang kedua itu terkait dengan penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, terutama menurut UNCLOS 1982, ada 4 penyelesaian sengketa. Yang pertama dengan Mahkamah Hukum Laut Internasional atau yang biasa kita kenal dengan International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS. Kemudian Mahkamah Internasional itu International Court of Justice atau ICJ. Lalu ada Mahkamah Arbitrase atau Arbitral Tribunal. Lalu yang terakhir ada Mahkamah Arbitrase Khusus atau Special Arbitral Tribunal. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya jelaskan. Disclaimer dulu, saya menjelaskan semua penjelasan ini berdasarkan referensi dari hukum online yang terkait zona maritim dan beberapa yurisdiksi zona maritim tersebut. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Sintong jikalau pembahasan yang saya berikan itu tidak seperti yang Bapak harapkan atau mungkin mengecewakan Bapak. Ya begitulah adanya. Ya itu doang sih. Kasih.